Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meninjau langsung jembatan Sentong penghubung Bondowoso Jember yang ambles. Dalam tinjauan pada Rabu 25 Februari tersebut, Emil tidak hanya melihat kondisi jembatan peninggalan Belanda tahun 1923 yang rusak, tetapi juga menyerap aspirasi warga sekitar yang meminta pembuatan jalan sementara. Seputar kunjungan ini pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim Timur. Dengan rekan Sincari, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih Nurma. Betul sekali, jadi jembatan Sentong ini merupakan salah satu jembatan yang sangat vital sekali sebagai penghubung antara Jember dan juga Kabupaten Bondowoso. Dan pada tanggal 23 Februari 2026 kemarin, setelah diguyur hujan selama kurang lebih beberapa jam, jembatan yang sebelumnya telah retak itu 2 kali pada Desember 2025 dan Januari 2026 akhirnya ambles. Pada saat itu juga arus lalu lintas kemudian ditutup total, dari ataupun juga sebaliknya ini dialihkan menuju jalur alternatif. Dan ramainya keluhan masyarakat dari berbagai wilayah ini kemudian juga langsung ditindaklanjuti oleh Wakil Gubernur Jawa Timur dengan langsung datang ke Kabupaten Bondowoso meninjau secara langsung jembatan Sentong yang terletak tepatnya di perbatasan antara Desa Sukawirio dan Kelurahan Mangkaan, Kecamatan Bondowoso. Dalam kunjungannya turut didampingi oleh Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid, Wakil Bupati Bondowoso juga. Ini Emil menjelaskan bahwasanya jembatan Sentong ini merupakan bagian dari jalan provinsi yang sebenarnya untuk dibangun ulang terakhir. Namun ternyata sebelum proyek dimulai, jembatan berusia 1 abad ini sudah rapuh hingga terjadi keputusan pemerintah provinsi untuk mempercepat proses pembangunan. Semula, proyek pembangunan ini dijadwalkan pada April 2026 dengan asumsi jembatan masih bisa dilalui secara terbatas. Namun, karena kondisinya seperti yang sudah saya jabarkan tadi, maka Pemprov Jatim ini mempercepat proses administrasi agar pekerjaan bisa dimulai lebih awal. Bahkan kemarin kata Emil, pada bulan Ramadan ini harapannya sudah bisa dimulai begitu ya. Dan pihaknya menyebut proyek ini tinggal menunggu penandatangan kontrak dan estimasi pembangunan memakan waktu sekitar 8 bulan dengan total anggaran sekitar 17,5 miliar rupiah. Dan ia meminta kepada masyarakat untuk bersabar selama proses pembangunan berlangsung. Menurutnya pengorbanan sekitar 8 bulan akan terbayar dengan hadirnya jembatan yang kokoh, lebar dan juga aman yang dapat dimanfaatkan hingga puluhan tahun ke depan. Pernyataan ini kemarin disampaikan oleh Emil pasca bertemu dengan masyarakat yang menerima keluhan dari masyarakat secara langsung bahwasanya mereka kesulitan untuk menuju ke kawasan Kabupaten Bondowoso. Artinya mereka harus berputar dengan jarak yang lebih jauh untuk melalui jalur alternatif untuk di lokasi yang sama. Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid ini menambahkan bahwasanya perbaikan akan dimajukan dari jadwal semula karena adanya kejadian luar biasa. Bahkan diperkirakan Jumat ini kontrak akan ditandatangani dan pekerjaan awal bisa segera dilakukan. Demikian, Normal laporan kami langsung dari Kabupaten Bondowoso, kembali ke studio. Masyarakat sekarang sadar mungkin ya di sini kalau ini nggak terjadi mungkin dipikir waduh Pak ngerepoti aja nih untuk jembatan sekarang nggak ada pilihan lain dan nggak ada tempat untuk menaruh sandaran sini. Jalan apa warga sini minta akses jalan. Untuk sementara waktu bisa menggunakan jalan alternatif jalan kabupaten ya Pak ya. Namun diakui betul ya, memang ada bolong-bolong jalan kabupaten tersebut. Maka selain pembangunan ini Pak Bupati sudah berkomitmen
akan menangani lubang tersebut. Jadi itu jalan yang biasanya nggak dilewati. Iya. Jadi prioritas Pak Bupati mungkin menangani jalan lain, tapi dengan kondisi seperti ini jalan itu harus ditangani. Maka dalam waktu yang disegerakan sangat dekat, lubang-lubang itu saya sampaikan, tapi Bu nggak mulus ya, nggak bisa mulus karena fokus kita di sini. Nggak apa-apa, yang penting jangan berlubang. Nah jadi Pak Bupati akan fokus dan kami akan lihat, kita biasa ada program namanya bantuan aspal. Jadi dari PU Provinsi memberi bantuan aspalnya, material lainnya, dan pelaksana lapangan dari Pak Bupati. Siap. Dengan tujuan sekali lagi supaya masyarakat bisa lewat di sana dengan aman. Tanggal ini udah ada programnya. Enak banget orangnya. Masyarakat sekarang sadar mungkin ya di sini kalau ini nggak terjadi mungkin dipikir waduh Pak ngerepoti aja nih nutup jembatan karena nggak ada pilihan lain dan nggak ada tempat untuk menaruh sandaran sendiri. Jalan Pak, warga sini minta akses jalan. Untuk sementara waktu bisa menggunakan jalan alternatif jalan kabupaten ya Pak ya. Namun diakui betul ya, memang ada bolong-bolong jalan kabupaten tersebut. Maka selain pembangunan ini Pak Bupati sudah berkomitmen akan menangani lubang tersebut. Jadi itu jalan yang biasanya nggak dilewati. Iya. Jadi prioritas Pak Bupati mungkin menangani jalan lain, tapi dengan kondisi seperti ini jalan itu harus ditangani. Maka dalam waktu yang disegerakan sangat dekat, lubang-lubang itu saya sampaikan, tapi Bu nggak mulus ya, nggak bisa mulus karena fokus kita di sini. Nggak apa-apa, yang penting jangan berlubang. Nah jadi Pak Bupati akan fokus dan kami akan lihat, kita biasa ada program namanya bantuan aspal. Jadi dari PU Provinsi memberi bantuan aspalnya, material lainnya, dan pelaksana lapangan dari Pak Bupati. Siap. Dengan tujuan sekali lagi supaya masyarakat bisa lewat di sana dengan aman. Tanggal ini udah ada programnya. Enak banget orangnya. Masyarakat sekarang sadar mungkin ya di sini kalau ini nggak terjadi mungkin dipikir waduh Pak ngerepoti aja nih nutup jembatan karena nggak ada pilihan lain dan nggak ada tempat untuk menaruh sandaran sendiri. Jalan Pak, warga sini